mendaftar KIP, kuliah menjadi bidik misi ya, yang sudah dijelaskan oleh Vina tadi langkah-langkahnya. Nanti adik-adiknya kalau ada yang ditanyakan, kan PC adminnya Mbak Cucu nanti disampaikan sama Mbak Cucu ya. Selanjutnya pemateri kedua, Krisdiantoro, sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu CV pemateri. Nama Krisdiantoro, tempat tanggal lahir Natar 25 Mei 1999, alamat Jalan Angsana 1, Dusun 2, Tanjung Sari, Desa Tanjung Sari, Natar. Jenis kelamin laki-laki yang pasti, kemudian nomor HP atau WA 0896 29622236. Hal-hal yang paling disukai nih, bermedia, desain grafis, jago desain berarti ya, kakak kita satu ini. Kemudian berorganisasi. Jangan ditanyakan lagi organisasinya ya. Moto hidup bisa bermanfaat untuk orang lain. Kemudian pendidikan SD, SDN 1 Tanjung Sari, SMP, SMPN 3 Natar, SMK Swadiva 2 Natar, UIN Raden Intan Lampung. Pengalaman organisasi Rohis SMK Swadipa 2. Kemudian IKPRO, Ikatan Komunikasi Rohis Natar, Mekar, kemudian Ampibi dan Ikam Lamsel. Banyak sekali organisasinya ya. Langsung saja kepada Kris untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator Mbak Aulia. Baik, teman-teman semua, saya akan coba memaparkan terkait dengan bagaimana login, ya, bagaimana cara login bidik misi. Login bidik misi ya, teman-teman nanti bisa klik yang siswa ini ya, untuk mengisi biodata terlebih dahulu. Nah, teman-teman nanti klik yang siswa ini ya, yang tulisan siswa atau alumni. Nanti di situ klik, kemudian nanti akan muncul biodata. Next, Mbak. Sebelum itu ya, teman-teman ketik dulu di Google atau di laptopnya ya, atau di handphonenya, di Google, klik bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id. Nah, dia akan muncul seperti ini di home-nya. Lanjut Mbak Vina. Slide selanjutnya. Nah, kalau tadi sudah diklik login yang siswa tadi, akan muncul seperti ini. Login siswa, nomor pendaftar, kode akses siswa. Nah, kode akses ini dari mana? Kode akses ini nanti dapat dari sekolah, rekomendasi dari sekolah. Itu. Kemudian, nomor pendaftar, tahun, nanti diisi kodenya, kemudian lanjut proses selanjutnya. Seperti itu. Kalau ingin ke pembaruan akun. Nah, next, Mbak. Mbak Vina. Next. Melek. Oke. Nah, di sini ada halaman dashboard-nya ya. Di sini nanti teman-teman ngisi biodata pribadi, kemudian kondisi ekonomi juga, kemudian tentang data keluarga, tentang data prestasi, kondisi rumahnya seperti apa, kemudian aset keluarga. Nah, semua diisi dengan sejujur-jujurnya. Jangan sampai ngisinya itu tidak sesuai gitu ya. Jangan ngaku-ngaku miskin gitu ya. Jangan juga ngaku kaya. Kalau ngaku kaya nanti nggak dapet. Kalau ngaku miskin juga nanti nggak berkah dapatnya. Gitu. Nah, untuk keterangannya, untuk pendaftaran sisa, langkah-langkah pengisian berkas, jadwal penting nanti ada di sini ya. Ini jadwal pentingnya juga ada. Ini di tahun 2013-2014. Gitu. Next. Lanjut, Mbak. Nah, ini biodatanya. Kalau biodata pribadi, nama NISN ya, NISN terlebih dahulu diisi, sesuaikan dengan yang ada di raport, kemudian
nama kalian, nama pribadi ya, kemudian jenis kelamin, terus agama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, kabupaten, kota, provinsi, email, kode pos, nomor telepon. Nah, itu. Kemudian isi juga foto kalian. Fotonya juga diisi, dimasukkan, diupload di halaman yang ada di situ, di dashboard yang ada disediakan. Tuh. Lanjut. Next. Nah, ini tentang kondisi ekonomi. Mulai dari pekerjaan ya, pekerjaan ayah, kemudian penghasilannya ayah berapa, biasanya di situ ada pilihannya. Ada yang 2 juta sampai 1 juta sampai 2 juta, ada yang 500 sampai 250, ada yang 3 juta sampai 4 juta gitu. Nah, dikira-kira aja teman-teman dikalkulasi, ditanyakan ke orang tua penghasilannya berapa gitu ya. Kemudian diisi. Kemudian pekerjaan ibu. Di situ juga bisa ada pilihannya, ibu rumah tangga atau buruh, petani dan lain-lain gitu. Nanti silakan isi, disesuaikan. Kemudian jika ada hutang ya, jika ada hutang piutang, silakan diisi. Kalau nggak ada, jangan diisi. Tuh. Kemudian juga kalau punya SKTM, surat keterangan tidak mampu, diupload juga. Gitu, diupload juga di halaman yang disediakan di sini. Perlu diketahui bahwa data pada form ekonomi setelah disimpan tidak dapat dirubah kembali. Nah, ini valid ya, dapat dirubah kembali, maka dari itu disarankan untuk lebih teliti dalam mengisi form ini. Nggak boleh buru-buru jadi ngisinya. Langkah selanjutnya adalah mengunggah surat keterangan tidak mampu SKTM yang diperoleh dari kelurahan setempat. Nah, jadi buat SKTM-nya biasanya di kantor desa ya, di balai desa, di tempatnya masing-masing. Next. Kemudian, dashboard kondisi keluarga. Nah, dari data keluarga, informasi ayah, nama ayah, kemudian ini kondisi ayah ya, masih hidup atau sudah meninggal, kemudian informasi ibu, silakan disesuaikan dengan kondisi teman-teman semua. Kemudian di sini ada perbarui data keluarga. Nah, ini jika ada revisi bisa diisi di sini gitu ya. Kemudian diupload foto keluarga. Nah, berarti sebelum masuk ke dashboard ini ya, dashboard yang keluarga tadi, teman-teman juga harus punya foto keluarga dulu, semua sekeluarga itu difoto. Misalkan punya ayah satu kan, ayah satu, ibu satu, kemudian punya anaknya 4 ya, berarti semua 6 orang itu harus ada dalam satu foto gitu. Boleh foto studio di mana tempat yang ada foto studio yang bagus, atau foto sendiri pakai handphone seperti itu. Kemudian di upload. Cukup. Lanjut. Next. Kemudian dashboard prestasi siswa. Nah, di sini biasanya prestasi itu dibuktikan dengan sertifikat. Kalau teman-teman punya sertifikat apa aja gitu ya. Mulai dari mungkin sertifikat yang juara 1 lomba dai gitu kan, misalkan Kabupaten Lampung Selatan gitu misalkan, atau juara MTQ. Nah, itu semua dimasukin, atau punya sertifikat atau piagam penghargaan juga nggak apa-apa dimasukin. Dulu saya juga sempat cuma sertifikat sebagai peserta gebiar ikro gitu misalkan, atau sertifikat sebagai rohis gitu. Nah, itu masukin semua untuk penunjang juga. Itu mungkin salah satu pertimbangan juga dari yang penyeleksi ini gitu. Jadi semakin banyak sertifikat, mungkin bisa jadi peluang juga kita untuk keterima gitu. Dari sekarang juga kalau ada event-event atau seminar-seminar nasional yang ada sertifikatnya, nggak apa tuh, dimasuk-masukin aja, lumayan gitu kan. Tuh. Nah, nanti dimasukkan, diupload di sini sertifikat pilih file sertifikat prestasi yang ada, nanti di scan ya, di scan, kemudian di
dimasukkan, diupload di sini gitu. Next. Lanjut. Mbak Pina. Lanjut, Mbak. Nah, dashboard aset keluarga. Kalau keluarganya punya mobil, motor, nah di sini juga ditulis juga nih, dicantumkan juga. Jadi untuk dapat beasiswa bidik misi ini ternyata sangat detail sekali teman-teman. Sampai aset-asetnya juga harus dicantumkan gitu kan. Kayak misalkan punya mobil, ya itu udah otomatis nggak dapat beasiswa ya dari bidik misi ya, orang kaya gitu kan. Misalkan punya motor satu, mereknya apa, misalkan Honda Astrea gitu misalkan, atau Honda CB gitu. Nah, dimasukkan. Belum, Mbak? Tadi belum selesai. Yang tadi. Aduh. Sebelumnya. Sebelumnya, Mbak. Nah, aset keluarga ini dulu. Nah, ada metode pemerolehannya seperti apa kredit gitu kan. Harga belinya berapa gitu. Sampai sedetail itu. Harga belinya berapa. Next, lanjut. Oke, selanjutnya adalah rencana hidup. Nah, teman-teman nanti kalau mau sudah, misalkan nih, syukur-syukur ya, kalau sudah keterima kan ya, sudah keterima di perguruan tinggi nanti, di Unila atau di UIN atau di Unsri atau di universitas-universitas di Pulau Jawa. Nah, nanti rencananya akan seperti apa? Misalkan rencana tinggalnya nanti di sana mau bersama keluarga, misalnya emang keluarganya ada di sana, misalkan dengan bibi atau siapa gitu kan, atau mau ngekos atau pesantren gitu kan, atau belum ada. Nah, belum ada rencana juga, ada pilihannya gitu kan. Kemudian dukungan keluarga gimana, keluarga mendukung atau tidak gitu kan. Transportasinya gimana di sana, menggunakan pesawat, kapal laut atau jalur darat. Kemudian untuk transportasi harian nih, misalkan tadi teman-teman dari ngekos ya, ngekosnya itu dari kosan sampai ke kampusnya itu kalau jauh, nah sesuaikan menggunakan becak atau sepeda motor atau kendaraan umum dan lain-lain. Nah, terus biaya transportasi juga berapa gitu kan, diisi juga dikira-kira. Misalkan untuk misalkan menaiki angkot ya, kendaraan umum, sekali berangkat 5.000, berarti kalau PP 10.000. Nah, 10.000 nanti dicantumkan di sini gitu. Next. Lanjut. Nah, peserta pelamar program KIP kuliah dan adik siswa mendaftar. Nah, ini sebenarnya panduan untuk KIP kuliah ya. Kalau teman-teman belum tahu bahwa di 2020 ini nanti bidik misi akan dihapuskan ya. Akan diganti dengan KIP kuliah. Nah, di sini ada panduannya juga, nanti ada sistemnya seperti apa, kuliah daftarnya seperti apa, ya kurang lebih untuk loginnya nggak jauh beda sih dengan bidik misi gitu kan. Yang jelas KIP kuliah ini mewajibkan harus punya kartu KIP kuliah. Nah, untuk bahas lebih detailnya KIP kuliah, nanti ada sesinya tersendiri gitu. Next. Lanjut, Mbak. Nah, jika Anda tidak ingin belajar, tak seorang akan menolong Anda. Namun jika Anda memutuskan belajar, tak seorang pun akan menghentikan Anda. Nah, itu teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.